Perkenalkan, saya Faradila Hafiza, perwakilan dari IAIN Batu Sangkar, jurusan Teknik Matematika dengan NIM 1830105016. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan video micro teaching mengenai materi sudut. Terdapat dua orang peserta didik, yaitu di sebelah kanan saya, kemudian di sebelah kiri saya, Jadi di sini kami akan menampilkan video micro teaching mengenai materi sudut. Kemudian pada video kali ini sebelumnya kami mohon maaf karena keterbatasan alat dan perangkat, maka di sini RPP yang terdapat proyektor itu kami ganti dengan menggunakan laptop. Selamat menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Di tempat duduk, siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, ada yang nggak hadir teman-temannya? Ada, Bu. Siapa? Yang nggak hadir? Kezia, kenapa Kezia? Sakit, Bu. Oke, kita doakan Kezia cepat sembuh ya. Oke, sekarang coba anak-anak ibu keluarkan buku matematikanya dan simpan semua buku yang berkaitan dengan matematika. Ibu ingin sedikit mereview mengenai materi minggu kemarin. Apakah anak-anak ibu masih ingat apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Masih, Bu. Masih. Coba kita belajar apa minggu lalu? Matematika sosial. Oke, betul. Kita belajar pada minggu kemarin yaitu mengenai aritmatika sosial. Ada yang bisa menjelaskan, Nak? Kira-kira apa itu pengertian aritmatika sosial? Lalu, Oke, silakan, Nabil. matematika sosial itu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan sosial seperti menghitung harga pembelian, harga penjualan, rugi, bruto, neto, tara, diskon, dan pajak lainnya. Oke, betul sekali ya. Jadi aritmatika sosial merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sosial. Contohnya bruto, neta, penjualan, pembelian, kerugian, dan lain sebagainya. Mengenai materi minggu kemarin ada yang ditanyakan? Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada hari ini kita masuk kepada materi baru yaitu mengenai sudut. Oke, pada hari ini itu kita belajar tentang sudut, di mana tujuan pembelajaran kita seperti yang anak-anak itu bisa tengok, yaitu yang pertama peserta didik mengetahui pengertian sudut. Berarti anak-anak ibu nantinya tujuan pembelajaran kita harus mengetahui tentang pengertian sudut. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, anak-anak ibu mengetahui jenis-jenis sudut. Kemudian yang terakhir, anak-anak ibu bisa mengetahui besar sudut yang dibentuk oleh dua garis. Yang pertama yaitu kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian sudut. Nah, tahukah anak-anak ibu semuanya bahwa sebenarnya di dalam Islam itu konsep sudut sudah pernah kita pakai. Salah satunya yaitu di dalam sholat. Nah, sekarang apa hukum sholat dalam Islam? Wajib. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sungguh sholat itu kewajiban atas waktunya dan atas orang-orang yang beriman. Nah, di dalam gerakan sholat itu kita meniru gerakan Nabi, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya laksanakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, sekarang ibu punya gambar. Nah, coba tebak, ini gambar apa? Orang sholat.
sholat. Kira-kira ini gerakan sholat apa? Ruku, benar sekali. Nah, jadi pada gambar ini terdapat gambar orang yang sedang ruku. Nah, coba Ananda perhatikan antara punggung dan kaki orang yang sedang ruku ini kira-kira berbentuk seperti garis seperti apa? Bisa anak ibu gambarkan, bayangkan kira-kira punggung dan kakinya? Bisa. Sekarang ada anak yang bisa menggambarkan ke depan? Oke, silakan. Oke, silakan dulu Habil. Nah, kira-kira apakah gambar yang Bang benar? Benar? Oke, benar ya. Nah, jadi ini merupakan gambar orang yang sedang ruku. Kira-kira, nah, yang sudut dari pengertian sudut, yang sudut di antara dua garis, yang ini yang sudut. Kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan dari gambar yang ada di papan tulis, apa kira-kira pengertian sudut? Oke, silakan Putra. Sudut adalah pertemuan dua garis. Oke, bagus sekali ya Putra. Jadi, kata si Putra, sudut adalah pertemuan dua garis yang dibatasi oleh satu titik. Nah, jadi sekarang coba anak ibu perhatikan. Sudut yaitu, nah, jadi coba perhatikan ke papan tulis. Jadi pengertian dari sudut yaitu pertemuan dua garis. Yang mana dua garis di sini? Nah, ada garis A, garis B. Pertemuan dua garis yang pada satu titik yang sama. Mana titiknya? Yaitu titik di sini. Bertemu pada titik yang sama, kita kasih titik A, yang mengakibatkan suatu daerah terbentuk. Daerah mana yang terbentuk? Yaitu daerah yang arsil. Nah, inilah yang kita sebut dengan sudut. Jadi, atau dengan kata lain, sudut yaitu suatu daerah yang terbentuk akibat adanya pertemuan dua garis yang berada pada titik pangkal yang sama. Pada gambar, itu sudut kita sebut dengan sudut A. Paham anak ibu sampai sini? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, oke. Oke, sekarang coba anak ibu perhatikan ke depan. Di depan ini terdapat media yang kita beri nama jam sudut. Nah, jadi apa kegunaan dan tujuan media sudut ini? Tujuan media jam sudut ini itu ketika anak-anak ibu melihat jam yang biasanya kita lihat, itu anak-anak ibu bisa menentukan sudut berapa yang dibentuk oleh kedua jarum jam tersebut. Kemudian bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya, misalnya anak ibu ingin jam 3 misalnya. Perhatikan jarum yang dibentuk oleh angka jam 3. Sudut berapa yang dibentuk? Sudut 90. Nah, begitu juga seterusnya. Sekarang, ada nggak yang bisa bantu ibu ke depan untuk memainkan jam sudut ini? Oke, siapa ya Putra? Coba Putra depan. Nah, sekarang coba si Habil sebutkan jam berapa maunya dibentuk oleh Putra? Jam 9. Jam 9 Putra. Coba. Jam 9. Oke, jam 9. Nah, kira-kira Putra jam sudut berapa yang dibentuk oleh angka jam 9? 270. Coba Rabil, jam berapa lagi? Mau yang dibentuk oleh Putra? Jam 7 Putra. Oke, jam sudut berapa yang dibentuk Putra? 210 derajat. Oke, silakan beri tepuk tangan pada Putra. Oke, untuk materi jenis sini sudut, silakan anak-anak ibu perhatikan video berikut. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kira-kira apa isi video tadi yang sudah anak-anak ibu tonton? Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Habil. Sudut ada 3 jenis, Bu, yaitu sudut lancip, kesiku, dan sudut tumpul. Oke, bagus sekali Habil. Nah, jadi kata si Habil, jenis-jenis sudut yang ada di video ada 3. Sudut apa tadi? Sudut lancip, siku-siku, dan tumpul. Sudut lancip berapa tadi besarnya? Besar dari 0 derajat dan kecil dari 90 derajat.
kecil dari 180 derajat. Oke, kemudian ada dua sudut lagi yang tidak terdapat dalam video, yaitu ada namanya sudut pelurus dan sudut refleks. Nah, ini namanya, coba Anda perhatikan gambar yang ada di laptop. Menunjukkan jam berapa? Jam 10. Nah, jadi di sini anak-anak ibu, coba perhatikan jarum yang terbentuk jarum yang besar yang dibentuk oleh angka 10 ini, itu menunjukkan sudut refleks. Atau yang lebih jelasnya bisa anak tengok di jam sudut jam 10. Nah, jam 10, sudut yang besar yang dibentuk oleh jarum angka 10 ini, itulah yang kita sebut sebagai sudut refleks. Nah, berapa besar sudut refleks? Sudut refleks itu besar dari 180, kecil dari 360. Kemudian, oke. Yang terakhir namanya sudut pelurus. Contohnya apa? Kalau di dalam sholat sudut pelurus ada gerakan sholat ketika i'tidal. Kita i'tidal kita lurus nak? Ya, berarti sudut yang dibentuk ketika lurus yaitu 180 derajat. Nah, jadi di sini kalau sudut lancip, kira-kira gerakan sholat seperti apa yang dibentuk oleh sudut lancip? Ketika ngapain? Sudut lancip. Ketika sujud. Kalau sudut siku-siku? Ketika ruku. Kemudian yang melurus lagi, terus i'tidal. Paham nah itu sampai sini? Paham. Nah, sekarang coba perhatikan lagi jam sudutnya. Nah, jadi di sini kalau sudut lancip besar dari 0, kecil dari 90. Kira-kira jam seperti apa yang terbentuk kalau misalnya sudut lancip? 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, kalau jam 1, sudut berapa yang terbentuk? Sudut 30 derajat. 30 derajat termasuk lancip nah? Ya. Kemudian yang kedua, sudut siku-siku. Besarnya 90 derajat. Ketika jam berapa kira-kira kalau 90? Jam 3. Kalau misalnya jam 3 berarti sudutnya 90 derajat. Kalau sudut tumpul, kira-kira jam berapa? Besar dari 90, kecil dari 190. Jam 4 dan 5. Kalau jam 5 berapa besar sudutnya? 150 derajat. Nah, sudut yang dibentuk oleh jam 5 inilah yang kita sebut sebagai sudut tumpul. Nah, jarum jam yang dibentuk oleh jam 7 yaitu sudut refleks. Paham anak ibu sampai sini? Ada yang ditanyakan? Sekarang ibu punya LKPD. Nah, jadi di sini anak-anak ibu tolong kerjakan. Tapi sebelum ibu bagikan LKPD-nya, silakan duduk berkelompok terlebih dahulu. Ini kelompok 1 bagian sini, kemudian yang sini bagian kelompok 2. Nah, tolong anak-anak ibu kerjakan lebih kurang 10 menit. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan ya. Oke. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, sekarang coba presentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1, siapa perwakilan dari kelompok 1? Putra. Oke, silakan Putra maju ke depan. Bagian-bagian sudut, kaki sudut, daerah sudut, titik sudut. Sudah Putra? Sudah, Bu. Oke, silakan Putra dulu. Selanjutnya, Ibu ingin menangkalkan hasil diskusi dari kelompok 2. Siapa kelompok 2 perwakilannya? Nadia, silakan Nadia maju ke depan. Berapakah besar sudut di samping antara 180 derajat dan kurang dari 360 derajat? Apakah nama sudut yang dibentuk pada gambar tersebut sudut refleks? Oke, silakan duduk. Oke, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Sekarang kita beri aplaus untuk kedua kelompok. Oke, dari hasil LKPD-nya ada nggak yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, itu yang pertama tadi pengertian sudut. Apa tadi pengertian sudut? Yaitu daerah yang dibentuk oleh dua garis terhadap titik pangkal yang sama. Itu pengertian sudut. Kemudian di sudut ada berapa tadi? Yang pertama ada sudut lancip, siku-siku, tumpul, apa lagi? Pelurus, refleks. Nah, kemudian
besar sudut yang dibentuknya. Kalau misalnya sudut lancip itu kurang dari 90, besar dari 0, kecil dari 90. Kemudian sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Kemudian sudut tungkul besarnya lebih dari 90, kecil dari 180. Kemudian yang selanjutnya sudut pelurus besarnya 180. Kemudian yang terakhir sudut refleks, yaitu besarnya besar dari 180, kecil dari 360. Oke, mengenai materi hari ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Nah, mungkin begitulah materi kita hari ini. Nah, untuk materi minggu besok itu kita belajar tentang bangun ruang segi 4. Silakan nanti anak-anak ibu dibaca bukunya di rumah. Ya. Paham? Ya, Bu. Oke, untuk PR, silakan buka buku matematikanya. Oke, untuk PR silakan kerjakan nanti tugas nomor 137. Ya, Oke, sudah semuanya? sudah Bu. Sekarang coba ke kelas pimpin doanya.